Cuman selama perjalanan mas, tuh banyak rintangannya mas. Banyak banget tuh rintangannya. Pertama tuh hujannya. Satu hujan. Kedua pas daerah-daerah Cilenyi sebelah sana lah ya. Itu mogok mobil mas. Sebelah kiri saya lihat ke depan nih, kan hutan semuanya. Hutan semua. Sebelah kiri saya nggak tahu lihat apa. Maksudnya putih, gede. Gini, nganterin jenazah. Kok sampai segininya? Singkat cerita kita nyampe tuh mobil. Saya masukin keranda tuh sendiri. Pas buka bagasi gitu ada yang diam gini nih. Cewek yang tadi? Bukan cewek bang, Bukan cewek? tapi cowok. Itu wajah jenazah di depan. Yang meninggal itu ada di depan bang. Di depan? Di depan. Supir lihat, saya lihat. Kan nyuci ban gini bang. Ya, benar. Itu di sebelah gini nih. Itu bukan cewek. Pocong. Halo guys, kembali lagi bersama kami di KPR, Kaktus Podcast. Guys, kali ini kita kedatangan narasumber dengan Mas Agung yang akan bercerita tentang pengalamannya selama bekerja di rumah sakit. Untuk cerita lebih detail saya nanti Mas Agung nanti bisa bantu ceritanya ya. Saya sendiri sebenarnya sudah nggak sabar nih. Tadi saya dengar sekilas ceritanya agak menarik juga. Jadi mari kita mulai saja. Selamat malam. Malam om. Pak Agung, Ya. Mas Agung, Iya mas aja Pak lah. Agung. Iya. Mas Agung. Iya. Kesehariannya apa Mas? Kesehariannya sih security sih kita. Pengamanan ya. Pengamanan kita di bidang pengamanan. Pas Mas ngalamin pengalaman ini sebagai security juga atau? Ya pas sebagai security juga. security juga pengamanan juga ya. Boleh. Dari tahun berapa itu Mas? Itu tahun 2011-2012 kejadiannya itu. Oh, Nah, masih pengalaman. udah 15 tahun yang lalu Betul ya. lah, Kurang lebih 15 tahun yang lalu itu. Tapi masih diingat ya Mas? Masih, soalnya itu pengalaman selama saya jadi security ya, jadi pengamanan. Itu yang paling sampai sekarang kengiang-ngiang terus. Tapi siap gak ceritain ini hal ini ke pemirsa kita di rumah? Siap-siap aja, siap. Siap ya? Siap. Yakin? Yakin kalau ini. Boleh Mas? Jadi ceritanya gini mas. Ya. Saya waktu itu kebagian shift 2 mas. Shift 2. Shift 2 siang jam 2. Shift 2 tuh jam 2 2. ke Jam 2 sampai jam 9 malam. sampai jam 9 malam. Soalnya kan sistemnya 8 jam tuh waktu itu. Oh 8 jam dulu. 8 Dulu masih jam. 8 jam ya? 8 jam. Sekarang 12 jam kalau nggak salah. Ya, 12 jam. 12 jam ya? Iya, sekarang 12 jam. Nah, di situ saya berangkat tuh dari rumah. Badan agak-agak nggak fit ya, Mas. Ya nggak enak badan Nggak lah. enak badan. Nah, Cek orang Sundama tengah awak gitu. Nah, dari situ saya berangkat ke tempat kerja. Salah satu rumah sakit itu. Nah, udah gitu saya udah serah terima segala macam. Saya dipanggil dulu tuh pertama ke UGD. Oke. Nganterin pasien. Itu posisi badan udah nggak enak. Udah nggak enak tuh badan tuh. Hati juga nggak enak mas. Hati juga nggak enak. Nggak enak tuh. Ditambah harusnya Mas udah beres shift kan? Belum, itu baru mau masuk. mulai. Baru mau masuk. Mulai. Ya baru mulai. Aduh. Oke. Kayak gitu kan. Udah gitu nganterin pasien, saya balik lagi tuh di pos. Rekan saya bilang, Pak Agung ada telepon dari salah satu ruangan di dalam. Ada yang meninggal, bisa nggak bantu kawal? Kemana nih? Gitu. Oke. Ke Pamengput, Garut ya. Ke Garut. Nah, ke Garut. Sebentar. Yang meninggalnya tuh yang tadi Mas anterin. Ya. Yang dianterin. Ketemu hidupnya, ketemu matinya. Yang dianterin sama saya ke UGD, nggak selang lama meninggal. Perasaan Mas gimana dulu sebelum masuk ke cerita
sebelum Kan Mas pasti dia datang, Mas yang nyambut, Iya, Mas yang nganterin, saya yang take care nyambut. dengan baik gitu kan, nganterin ke Biasa aja sih, sehat-sehat aja waktu Sehat-sehat itu. aja. Saya anterin ke ruangan itu beberapa jam lah, paling udah ruangan itu beberapa jam lah. Itu kan masuk jam setengah 3 ya. Iya. Beliau meninggal jam 4:30 lebih. Cuma beberapa jam tuh. Iya, 2 jam. Bayangin, ya. Di situ hati udah nggak enak lah. Iya, Pas pasti. saya masuk ke ruangan itu, Mbak, namanya siapa yang meninggal? Kan kita data. Iya. Ada datanya juga kan di situ. Namanya samarin aja ya. Iya. Anton. Di situ saya cek semua. Udah gitu kan pas waktu meninggal security ngegotong juga kan Iya, ke kamar ikut mayat gotong. kan. Bantu Kamar ya. mayat, ke kamar mayat tuh bantu. Saya dorong tuh sebelum ke kamar mayat. Ini di telinga kayak ada yang nangis, Mas. Ada yang nangis. Ada yang nangis. Serius, ada yang nangis. Ada yang nangis, guys. Di situ masuk ke ruangan jenazah. Nah, tiba-tiba ustadznya datang ke saya. Mas Agung yang nganterin. Iya Pak, gimana? Kalau bisa wudhu dulu ya Mas, sebelum nganterin. Disuruh wudhu dulu. Suruh wudhu dulu tuh. Iya. Saya nggak percaya Oke. tuh, kenapa tuh suruh wudhu dulu. Saya wudhu dulu lah, wudhu. Tapi saya nggak ngomong loh supirnya. Bahwa ada. Nah, gitu. Udah ada di sini, udah ada yang nangis itu. Kenapa Mas nggak kasih tahu? Soalnya saya gimana ya? Kalau lihat jenazah itu terus ada yang bilang gitu, percaya nggak percaya dulu. Iya. Nah kan, Betul. ya udahlah. Tapi kan supir yang ini agak berani tuh dia, orangnya agak berani. Mungkin karena udah biasa. Udah biasa kayaknya. Udah gitu, singkat cerita, bawa tuh perjalanan hujan gede Mas. Itu Sekitar mau maghrib, hujan Oke. gede daerah Cicahem. sejam setelah meninggal lah ya, kurang Sejam. lebih. Kurang lebih segituannya. Itu udah mau perjalanan ke rumah duka. Ya. Nah, di situ jalan hujan gede. Kita jalan aja deh, hujan gede biasa aja ya, normal kan. Iya, iya. Cuman yang saya heran apa? Di belakang tuh kan nggak ada yang nemenin keluarganya. Nggak ada yang nemenin Mas. Mas berdua aja di situ Berdua sama supir. sama supir. bukan. Ya, supirnya depan. Mas berdua sama mayat. Di depan sama di depan Oh, saya di depan juga. Jadi mayat di belakang. Oh, mayat di belakang. Saya Oke, berdua oke. tuh kan. Kirain nemenin Enggak. mayat di belakang. Enggak, cuman selama perjalanan Mas, tuh banyak rintangannya Mas. Banyak banget tuh rintangannya. Pertama tuh hujannya. Satu hujan. Kedua pas daerah-daerah Cileunyi sebelah sana lah ya. Itu mogok mobil Mas. Ambulansnya mogok. Ambulannya mogok Mas. Mogok. Cuman kita cek semuanya itu nggak ada apa ya? Nggak ada yang rusak. Nggak ada kendala di apapun. Ada. Habis bensin mungkin atau Enggak. enggak ya? Kita udah isi. Udah full. Udah saya bacain aja, inget kata ustadznya tadi. Baca bismillah. Ya bismillah. Saya bilang, saya mau nganterin kamu. Jangan dulu ganggu. Iya. Gitu. Karena udah dapat bisikan tadi kan. Nangis di Udah sini. feeling kan Udah di situ. feeling di situ. Udah gitu, nyala tuh mobil. Nyala. Wah. Kita jalan lagi di situ, Bang. Set, gak berapa lama mau masuk Garut Kota, ban pecah. Itu sekitar jam 9 malam. Udah cobaan yang ketiga di perjalanan. Jam 9 malam tuh. Saya inget sebelum keranda dikeluarin, sebelum keranda dimasukin lagi, tuh dongkrak mobil ada. Dongkrak mobilnya ada. Ada. Yang anehnya Dicek nggak ada. Dicek nggak ada Mas di situ. Wah, udah pirasat udah gak enak, udah meriang gitu kan. Wah, kata saya, nih lanjut nggak nih gitu Iya. kan. Saya nggak bilang tuh. Saya nggak bilang sama supir. Cek dulu, barangkali dipindah kemana. Iya. Saya cek dulu semua nggak ada tuh. Tahu-taunya apa Bang? Keranda tuh goyang.
Mobil berhenti. Mobil berhenti, Kerandanya goyang. keranda goyang. Dia gerak dong ya. Terutama. Si almarhum Bisa. itu. Iya, bisa jadi kan. Kalau kita kan masih nih kaget atau gimana bawa Iya. jenazah gitu Betul. kan. Di situ saya bicara tuh sama supirnya. Sama supirnya bicara, "Bang, dongkrak nggak ada." Masa sih? Nggak ada. Dicek nggak ada. Kira dipindahin. Wah, kita udah pusing tuh di situ tuh jam 9 malam Bang, bayangin. Dari Garut Kota ke Pamambek itu perkiraannya 6 jam 7 jam. Itu Pamambeknya doang. Kita perkiraan Pamambek lah, deket ya. Di situ kita cari dongkrak Bang. Cari dongkrak, ternyata kan di belakang itu kan keluarga jenazah ada. Ada. Kita pinjam. Oh, di mobil satunya. Mobil yang lain. Yang lain Oke. kita pinjam tuh. Kan posisi ambulan pertama kita. Iya. Pertama. Ke jalan ya. Pas jalan. Di situ kita dongkrak, beres, kita jalan lagi Bang. Jalan lagi, pertengahan mau nyampe rumahnya, rumah duka. Tuh nangis, senangis-nangisnya di belakang. Mayatnya. Ya kita kan positif aja ya Bang. Tahu mayatnya atau siapa. Tapi ada yang nangis. Nangis, kenceng. Anjir. Kenceng Bang. Kita, nangis siapa nih? Iya. Sambil diem gue. Sambil diem. Supir nanya, Pak Agung denger gak? Denger Bang. Dia juga denger. Denger. Supirnya. Supirnya Terus saya kira Mas doang, tapi dia denger juga. Dia denger. Oh, berarti. Bang, udah gas aja. Yang penting kita nyampe aja gitu Iya, kan. nyampe dulu lah. Gitu Belum maksudnya. nyampe di situ Bang. Oh, belum. Masih jauh. Kita di jalan raya ke rumah duka itu jauh Bang. Jauh ke rumah duka. Jadi apa ya? Pelosok, bener-bener pelosok. Jadi kan rumah, nih Ya. beberapa petak, hutan, rumah lagi. Gitu. Kita masuk tuh Bang. Masuk. Jadi keluarga korban dulu, satu mobil kan, semua keluarga mobil, korban kan ada 2. Iya. Di depan 1, kita di tengah, belakang 1. Iya. Kita jalan. Itu sebelah kiri Bang. Sebelah kiri saya lihat ke depan nih, kan hutan semuanya. Hutan semua. Sebelah kiri saya, nggak tahu lihat apa. Maksudnya putih, gede. Gini. Wajahnya Bang. Liatin saya tuh. Saya lihat di spion gitu terus ngikutin Bang. Ngikutin. Ngikut. Dia ngikut. Anjir. Di situ ngikut. Itu baru apa ya? Baru mau nganterin loh kita. Mau nganterin nih kita. Iya. Segitu niatnya baik nganterin sampai ke peristirahatan terakhir dia. Iya, betul. Rumah duka. Di situ Bang. Tuh udah situ saya diem gak bicara gak apa, diem aja. Yang penting nih hati pengen cepet-cepet nyampe lah gitu kan. Pengen cepet nyampe nih. Si supir tuh aneh lihat saya. Aneh. Supirnya aneh ngelihat Mas. Aneh. Bang. Kenapa Bang? Udah Bang, jalan aja lah. Jalan. Kita ngelewatin apa ya namanya? Kayak kalau orang Sunda mah jembatan lah. Ya. Jembatan. Itu gini Bang. Perempuan. Hadap ke jalan. Ke mobil. Lewat. Saya tanya sama supir, kelihatan nggak? Tuh ada cewek Bang. Malam-malam. Itu sekitar jam 11 malam. 11 malam. Cewek mana? Nggak lihat gua. Serem juga. Makin merinding lah. Berarti wah pengen cepet balik lagi ke Bandung kan. Iya, Bahasa gitu. Ini perjalanan nganterin jenazah kok sampai segininya. Singkat cerita kita nyampe tuh ke rumah duka. Kita nyampe ke rumah duka. Itu jenazah belum dikeluarin. Belum. Kita semua turun, saya buka tuh si bagasi belakang. Saya mau angkat, dongkrak ada Bang. Dongkrak yang tadi nggak ada, tiba-tiba ada. Ada dongkrak tuh. Usil banget mayatnya. Mayatnya yang usil apa? Setannya nih. Jadi apa ya Bang?
ada cerita juga sih tentang ambulan itu ya. Oh ya, memang ada beberapa ada. histori, masih ada beberapa cerita Ada terkait cerita yang ambulan yang sama ini. ada di situ. Kita ambil tuh si mayat. Set. Beratnya bang, bukan main tuh. Maksudnya beratnya tadi pas dinaikin ringan? Dinaikin ringan kita. Berdua itu naikin ringan. Ini sampai berenam bang. Berenam? Berenam. Angkat satu mayat? Angkat satu. Kecil, badannya kecil. Kecil. Beres, nyampe. Kan udah mayat udah dimasukin. Si supir itu minta tanda tangan kan? Serah ya, terima. Serah terima. Iya. Kan ada serah terimanya. Saya masukin keranda tuh sendiri. Pas buka bagasi gitu ada yang diam gini nih. Anjir. Cewek yang tadi? Bukan cewek bang. Bukan cewek? Tapi cowok. Diam gini nih. Lalu saya lari ke supir. Bang udah beres belum? Udah. Ayo. Keranda belum masuk. Supir marah sama saya bang. Marah. Kenapa belum masukin? Gak cerita. Enggak dulu cerita gua. Masukin berdua. Ya bang, berat bang. Alasan lah gua kan. Iya. Berat bang. Dibukain nggak ada bang. Nggak ada. Tapi usil banget sih. Jadi apa ya bang? Ya itu dia. Ada cerita, maksudnya dari dulunya itu mobil itu emang gitu. Suka ada kejadian kayak gitu. Tapi semenjak apa ya? Saya belum pernah. Beberapa kali nganterin jenazah pakai mobil itu nggak ada. Cuman kali itu aja. Itu aja. Beres tuh kita masukin, kita pamitan kan sama keluarga. Pulang bang. Set, pulang pertengahan jalan bang. Belum beres nih? Belum beres. Oke. Belum beres bang. Ini pertengahan jalan, bukan pertengahan ya, baru mau ke jalan raya. Tuh paling beberapa kilo lagi ke jalan raya. Tuh wajah jenazah di depan. Buset dah. Wajah yang meninggal itu ada di depan bang. Di depan? Di depan. Supir lihat, saya lihat. Itu saya kira dia udah beres, udah selesai diantar, udah selesai loh mas. Masih lanjut? Masih lanjut itu. Sampai pulang juga? Sampai pulang. Dan itu langsung wujud dia. Langsung wujud dia. Ciri. Kita juga diem dulu, kita refleks kan. Kita diem. Mau baca apa nih gitu kan. Dalam pikir udah ngeblank bang. Udah ngeblank. Itu kejadian jam 1 malam. Jam 1 malam. Capek, ngantuk. Udah capek. Tambah mas yang enak badan. Itu. Singkat cerita, kita nyampe Bandung. Jam 4 subuh, jam 4:30 lah kita ya. Nyampe. Supir itu ke bagian administrasi dulu. Kan 24 jam. Iya. Saya di ambulan itu. Saya di ambulan itu. Tapi posisi udah diparkir bang. Iya. Cuman di parkir itu, ini kamar jenazah, ini garasi ambulan, ini pohon beringin 2. Kalau saya mas, saya ikut ke dalam. Nggak mau tunggu di mobil. Bukan masa itu mas, itu udah ambulan situ, udah bagian saya. Nyuci mobil tuh jenazah. Ya tetap aja, gue ikut ke dalam kalau sendiri. Itu bagian saya mas, ya. Oke. Saya nyuci tuh, nyuci. Gue cuci aja lah gitu kan, tanggung. Soalnya besoknya malam gua besoknya. Gua cuci, ini nangis bang di dalam. Di dalam keramba itu masih ada yang nangis. Serius belum selesai itu? Belum selesai bang. Masih ngikut loh sampai balik lagi? Belum selesai. Di situ, tuh cuman diem aja gua. Cuman diem. Nih, udah yang nangis itu, saya langsung ngambil air, mau nyuci ban bang. Kan nyuci ban gini bang. Ya bener. Itu di sebelah gini nih. Itu bukan cewek. Pocong. Tahu pocong kan? Tahu. Gini nih. Kagetnya minta ampun. Lari di situ bang saya. Udah nggak sanggup gua. Baru lari di situ.
lari mau lari ke depan itu kan jauh bang dari belakang. Kita posisi dari belakang. Ngelewatin pohon beringin yang angker di rumah sakit itu ada. Paling angker di situ. Kita lari nih dari bawah, lari. Itu kan ada kayak semacam ayunan ya, kayak semacam proses. Iya. Ada playground lah ya. Apa coba? Perempuan bang, lagi ayun-ayunan. Di ayun-ayunan tuh. Itu ngikut semua ya? Ngikut semua bang. Di situ nyampe depan, udah diem gua bang. Gak ngomong apa-apa, gua diem wes. Pucet diem. Ditanya tuh sama yang jaga malam, teman saya. Gung kenapa Gung? Enggak. Gung kenapa Gung? Enggak. Nggak bakal mungkin. Lu nggak biasanya gini. Iya. Mereka juga pasti udah mulai merasa sih. Udah merasa. Lu pasti lihat kan tadi di belakang? Iya. Gue selama perjalanan nganterin jenazah sampai balik lagi sini, banyak banget gue hal-hal yang bikin gue horor ya. Di situ. Ya emang horor. Di situ gue pulang tuh bang. Habis itu gue pulang. Pulang ke rumah. Kan gue itu udah persib lah harus. Udah persib sebenarnya. Harusnya beres jam 8. Jam 9. Jam pagi gue baru balik. Kan biasanya gue malam tuh. Iya. Gue balik tuh bang ke rumah. Badan udah meriang. Gue balik ke rumah. Ini badan berat bang. Badan berat. Gue ketok rumah. Assalamualaikum. Kebetulan kan gue ikut sama Bibi ya. Ikut sama Bibi. Kebetulan Bibi gak bisa lihat yang gitu ya. Gue pulang ke rumah. Bibi kaget bang. Kaget. Bibi kaget. Itu di belakang siapa? Kok dibawa ke rumah? Aduh. Gue gak bisa ngapa-ngapain tuh. Cuman. Kenapa? Gue suruh duduk sama bibi gue. Duduk sini. Udah dia mah di luar. Habis dari mana? Nganterin jenazah. Gue ceritain tuh bang. Dari awal sampai akhir sampai gue balik lagi. Lu kalau kata kasarnya ya. Maneh nges nganterkeun gitu. Nah, kalian langsung mandi. Oh, kenapa nggak langsung mandi? Iya. Kenapa nggak langsung mandi? Kan pikiran saya, ntar di rumah aja gitu Iya, kan. Soalnya kan pagi-pagi bang, bas capek. Masa harus mandi? Iya. Enggak kan? Masuk akal. Di situ balik, kenapa nggak mandi dulu mandi? Mandi, habis mandi, makan, tidur tuh. Tidur, beres tidur. Gue masuk malam kan bang ya. Masuk malam itu jam 9, jam 10. Gue masuk malam jam 10. Gue masuk tuh bang 10. Masih lingkungan situ tuh. Masih lingkungan situ. Kan patroli bang. Iya. Patroli bukan dua orang, bukan. Satu orang bang, bayangin. Gue patroli dari awal sampai akhir. Sampai belakang bang. Rorong. Ya rorong. Tahu kan kalau rusak itu ada banyak lorong bang. Banyak lorong bang. Gue bawa buku. Gue cek. Terakhir tuh bang. Pas waktu mau lewatin kamar jenazah. Sama ambulan itu masih ada tuh. Sama ambulan itu masih ada bang. Ya. Gue cek, gue udah gak enak badan tuh di situ. Padahal udah gak enak badan. Kedua hati gue ini gimana ya? Mau masuk atau enggak? Masuk enggak? Iya, gitu karena kan. Dari kemarin kan? Iya, dari kemarin. Memori dari kemarin masih ada. Masih ada, masih tengah. Gue beraniin diri kan bang. Gue masuk tuh. Masuk ke ruangan. Soalnya kan ada jenazah juga. Ada jenazah juga 3. Aku mau nanya nih mas. Itu jenazah yang disimpan di situ itu kenapa? Administrasi biasanya. Administrasi. Yang hari itu meninggal tapi belum administrasinya belum selesai. Oke. Cek tuh. Ada yang jaganya juga. Namanya siapa yang meninggal, jam berapa gitu kan, umurnya berapa. Kita cek semua. Kita tulis semua tuh. Beres kamar jenazah. Mau nggak mau kan kita harus ngelewatin itu tuh ambulan. Iya. Mau nggak mau. Tuh lewatin situ gue pikir itu udah nggak ada. Ya beres lah. Udah beres lah gitu kan. Bibi udah ngomong. Gue udah pulang lah ke rumah. Iya. Udah pulang, mandi. Udah mandi. Pulang situ kan gue muter bang. Jadi kamar jenazah nih kita muter jadi gini nih.
Soalnya kan ini masih ada nih ruangan. Jadi kita muter sini. Iya. Jadi nggak ke sini. Ini kan ada, kalau zaman dulu kan ada Amano. Kunci itu kan. Posisinya di situ, di samping ambulan itu, Bang. Samping ambulan itu, Bang. Wah, Amano terakhir nih gue pikir ya. Amano terakhir nih. Cekrek sekali, 2 kali gua nengok di kaca gini. Muka jelas. Ngeliatin. Lihat. Jelas di situ, Pak. Gua nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa diem aja, gua nggak bisa ngapa-ngapain. Mau lari nggak bisa. Ini mau lari di tangan kayak ada yang megang, Bang. Iya. Tangan itu berat, kaki itu berat, kaki berat, Bang. Nah, gitu. Kita di situ, dari situ diem aja. Ini kan bawa radio, di kontak-kontak tuh sama temen. Nggak bisa ngomong ya, Bang. Nggak bisa. Pokoknya kayak nge-freeze aja. Iya. Membeku aja gitu. Beku langsung, Bang. Udah gitu, ini jaraknya nggak jauh, Bang. Di sini kayak ke situ, Bang. Iya. Kayak ke Abang. Gini nih. Beku. Mobil goyang. Bang. Itu saya mau baca gimana. Untungnya apa? Ada mobil pasien, bukan pasien ya, keluarga pasien. Itu kan dibawa kan garasi. Naik ke atas. Di situ saya bisa lari. Di situ saya bisa lari. Di situ bisa lari ke depan. Pucet muka saya, Bang. Pucet. Ditanya lagi sama teman-teman. Ditanya sama temen, dim. Yang tahu ya, bukan keadaan sadar atau tidak sadar nih, setengah-setengah, Bang. Setengah-setengah, kaget lah. Kaget. Di situ datanglah tuh Ustadz yang mandiin jenazah. Datang tuh, Bung kenapa? Saya cerita tuh, Pak, saya semenjak kemarin nganterin jenazah yang kemarin itu yang ke daerah Garut itu Diganggu terus. sampai sekarang, sampai pulang, sampai sekarang juga saya diganggu terus, Bang. Kenapa? Apa yang salah dia? Ternyata pas waktu saya ngangkat jenazah ya nggak permisi dulu. Jadi kan di ruangan kan itu kan di kasur kan, Ya. dipindahin buat dibawa ke kamar jenazah. Saya nggak permisi dulu. Tapi memang untuk itunya ada seperti itu ya, ada hal seperti itu yang harus memang permisi dulu ya. Ada Pak. Jadi kan nih ini kayak apa ya, kalau di rumah sakit kan ada namanya sofa, bukan sofa, apa sih, kasur kan, kasur Iya. buat pasien kan, kita Kasur pindahin ke keranda. Jadi keranda bukan keranda, jadi kayak kasur lagi tapi buat yang bawah itu. Iya. Nah, di situ saya salahnya nggak permisi. Nah di situ, oh gitu. Ya udah, kata Ustadz itu, ya udah yuk ikut. Soalnya masih ada kok. Iya. Tuh. Saya depan ambulan gini nih, bilang ke almarhum ya, mohon maaf kemarin lancang, Iya. nggak Mohon permisi maaf. dulu saya. Pak Anton, mohon maaf. Nganterinnya juga, maksudnya ya gimana ya? Pokoknya nggak permisi lah. Intinya nggak permisi, kita nggak, mohon maaf lah gitu kan, mau ngangkat gimana? Kan posisi pasiennya kan itu bajunya kan nggak ada. Jadi ya pakai celana doang, Bang. Tuh. Dia pakai baju doang itu, Bang. Di situ udah beres, saya mandi langsung di situ. Mandi itu jam 12 malam, pas 00 mandi di belakang di kamar jenazah, dimandiin sama bapak itu. Langsung dimandiin langsung sama ustadznya. Langsung ustadznya itu mandiin, beres. Udah gitu, Pak Agung kalau bisa jangan dulu patroli. Iya. Suruh yang lain dulu. Gitu. Kasian, capek. Udah capek, Bang, bener, Bang. Itu pengalaman yang paling paling berkesan dalam hidup selama jadi satuan pengamanan ya. Iya. Itu yang berkali-kali digangguin terus-terusan sampai badan itu ngedrop. Beres mandi itu ngedrop, Bang, badan. Langsung sakit ya. Langsung sakit tuh.
Jujur Mas, dengar ceritanya, wah. Tapi sampai saat ini Mas, masih suka ngerasain hal-hal yang aneh nggak? Justru gini Mas, semenjak kejadian itu, sekarang Iya, sekarang. malah bisa Mas. Malah bisa ngatasinnya. Bukan Mas, Oh, maksudnya? mengatasin itu bukan. Jadi hal-hal yang gitu depan mata sekarang. Jadi udah nggak aneh. Udah gitu. nggak aneh. Tiap jaga Jadi di semakin mana terbiasa gitu ya. ada aja. Jadi bukan seperti apa ya, gelas Iya, gini. Iya. Enggak Mas. Jadi wujud saya. Lihatnya wujud gitu. Wujud kasat mata tapi Mas bisa lihat. Bisa lihat. Kadang-kadang kalau tempat saya bekerja sekarang ya. Ya. Kalau yang jaga malam sama saya pasti udah tahu dia, mereka. Kalau saya masuk salah satu ruangan, teriak assalamualaikum, mereka udah tahu. Mereka udah tahu. Pasti ada tuh, gitu. Ya. Sampai sekarang. Oke Mas, tetap jaga diri ya. Siap. Untuk teman-teman mungkin yang punya pengalaman sama dengan Mas Agung, terutama yang kerja-kerja di shift nih, yang masuk-masuk malam, kerja sampai malam nih, rumah sakit, entah itu di rumah sakit, hotel, atau mungkin pabrik, nggak ada ya? Ya pokoknya kerja ada ya. Kalau kalian punya cerita ataupun ada pengalaman yang mau dibagikan, boleh share komen di video kita kali ini. Mas Agung, terima kasih banyak Siap. Mas ceritanya. Serem, asli Mas. Oke pemirsa, cerita malam ini sampai di sini. Untuk teman-teman yang tertarik dan suka dengan video kita, kalian bisa ngeklik video dari YouTube Kaktus dan share insight-nya ke admin Kaktus. Nanti teman-teman semua bisa mendapatkan reward dari Kaktus. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih, selamat malam. Bye.